Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aimatul Khairul dengan NIM 2520009, kelas C, mata kuliah Hukum Pidana. Saya ingin menyampaikan materi tentang kesengajaan, teori pemidanaan, dan penyertaan. Sebelum saya menjelaskan apa itu yang saya sampaikan, saya ingin menjelaskan lebih dulu apa itu hukum pidana. Pengertian hukum pidana dibedakan menjadi dua. Yang pertama, arti dalam sempit, yang kedua, arti dalam luas. Arti dalam sempit disebut dengan ius constitutum. Ius constitutum merupakan hukum yang berlaku saat ini atau hukum positif. Arti dalam luas disebut dengan ius constituendum. Ius constituendum merupakan hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angan di masa sekarang. Selanjutnya saya menjelaskan tentang kesengajaan. Kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama sengaja yang dimaksud dengan tujuan, yang kedua kepastian, yang ketiga kemungkinan. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan. Bentuk kesengajaan ini sama dengan artinya menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan kewajiban hukum. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari kesengajaan sebagai maksud atau tujuan. Dapat dilihat pada contoh ini, misalnya Isti memukul Adit. Tentunya Isti menghendaki Adit sakit pada saat dipukul. Kesengajaan sebagai kepastian merupakan kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya terjadi apabila dilakukannya suatu perbuatan. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari kesengajaan sebagai kepastian. Dapat dilihat pada contoh ini, misalnya Arkan bermaksud menembak Aira yang berada dalam ruangan kaca. Pecahnya kaca merupakan kesengajaan yang bersifat kepastian yang berdiri sebagai tindak pidana sendiri. Kesengajaan sebagai kemungkinan disebut juga dolus eventualis. Kesengajaan ini dibuat untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang dapat timbul dari perbuatan yang tidak diinginkan. Namun besar rasa kehendaknya untuk melakukan atau mewujudkan perbuatan ini, maka ia siap menerima risiko dari perbuatan yang ia telah buat. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari kesenjangan sebagai kemungkinan. Dapat dilihat pada contoh ini, misalnya Firda bermaksud membunuh Iqbal dengan bom. Bom dipasang di rumah Iqbal. Akibat dari ledakan bom memungkinkan sekali akan mengenai orang-orang selain Iqbal. Seperti contoh pada pasal 338 KUHP menggunakan istilah dengan sengaja, pasal 164 KUHP menggunakan istilah mengetahui tentang, pasal 362, 378, 263 KUHP menggunakan istilah dengan maksud, pasal 53 KUHP menggunakan istilah niat, pasal 340 dan 355 KUHP menggunakan istilah dengan rencana lebih dahulu. Selanjutnya, materi yang saya sampaikan adalah teori pemidanaan. Teori ini digolongkan menjadi tiga. Yang pertama absolut, yang kedua relatif, yang ketiga gabungan. Teori absolut. Teori ini dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan hal tindak pidana atau kejahatan. Teori ini dikenalkan oleh Kant dan Hegel. Pada teori ini, pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, namun tuntutannya mutlak. Bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, tetapi sebuah keharusan. Jadi sudah sangat jelas bahwa tindak pidana merupakan suatu tuntutan etika. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari teori absolut. Bisa dilihat pada contoh ini, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum, dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika jadi lebih baik. Teori relatif pokok dasarnya bahwa pidana alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut. Dasar pemikiran teori relatif adalah penjatuhan pidana yang tujuannya untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi di lingkungan masyarakat.
Karena itulah teori relatif tidak lagi bertujuan untuk membalas pelaku tindak pidana, tetapi bertujuan untuk memperbaiki pelaku serta mencegah terjadinya tindak pidana dengan peraturan-peraturan yang dibuat untuk mencegah kejahatan. Pencegahan tersebut dinamakan paksaan psikologis, di mana dengan disahkannya peraturan-peraturan dengan sanksi yang diancamkan terhadap pelaku yang melanggar peraturan tersebut, maka niat jahat pelaku bisa berkurang sebelum pelaku benar-benar melakukan tindak pidana tersebut. Teori gabungan. Teori ini menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif sebagai satu kesatuan. Teori gabungan mengandung karakter pembalasan. Sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Penyertaan. Apabila suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari satu orang, sehingga dicari pertanggungjawabkan dan masing-masing peserta peranan dalam suatu peristiwa. Hubungan antara peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut adalah: pertama, bersama-sama melakukan kejahatan. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan, sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut. Penyertaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu penyertaan berdiri sendiri dan tidak berdiri sendiri. Salah satu contoh dari penyertaan berdiri sendiri adalah mereka yang melakukan dan yang menurut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai sendiri-sendiri atas segala perbuatan yang telah mereka lakukan. Salah satu contoh dari penyertaan tidak berdiri sendiri adalah pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain. Apabila peserta satu dihukum, yang lain juga dapat dihukum. Penyertaan diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar. Yang pertama pembuat, yang kedua pembantu. Pembuat yang berada di pasal 55 KUHP terdiri dari: yang pertama pelaku, yang kedua yang menyuruh melakukan, yang ketiga penganjur, yang keempat turut serta. Pembantu berada di pasal 56 dan pasal 57 KUHP yang terdiri dari pembantu pada saat kejahatan dilakukan, yang kedua pembantu sebelum kejahatan dilakukan. Terdapat 3 unsur pada orang yang menyuruh melakukan. Unsur pertama adalah alat yang dipakai adalah manusia, yang kedua alat yang dipakai adalah perbuat, yang ketiga alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan ada hal-hal alat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya berada di pasal 44 KUHP. Bila ia berbuat karena daya paksa berada di pasal 48 KUHP. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah, maka berada di pasal 51 ayat 2 KUHP. Kemudian ada 3 kemungkinan terhadap kerjasama fisik di antara pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama, mereka memenuhi semua rumusan delik. Kedua, masing-masing hanya memenuhi sebagai rumusan delik. Yang ketiga, salah satu memenuhi rumusan delik. Selanjutnya, ada syarat penganjuran yang dapat dipidana. Yang pertama, ada kesengajaan menggerakkan orang lain. Yang kedua, menggerakkan upaya dengan atau saran seperti tersebut limitatif dalam KUHP. Putusan kehendak pembuat material ditimbulkan karena upaya-upaya tersebut. Pembuat material mencoba atau melakukan tindak pidana yang dianjurkan. Pembuat material dapat dipertanggungjawabkan. Sekian materi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua.